Hai, perkenalkan, saya Beben Graputra dari kelas Statistik Pekmen Batch 13. Di sini saya akan menjelaskan proyek saya terkait Customer Journey. Jadi dari sini kita akan membuat sebuah aplikasi. Jadi aplikasi ini berjalan seperti halnya self-service di sebuah supermarket terkait perbelanjaan. Jadi si klien mengambil barang, lalu dia eh, memasukkan barang tersebut ke dalam keranjang, lalu dibayar sesuai total dari belanjaan dia. Dan apabila si belanjaan tadi memenuhi syarat untuk diskon, misalnya di atas 200.000 akan dapat sekitar 5%, lalu 300.000 dapat 8%, lalu di atas 500.000 dapat 10% diskon. Oke, mungkin saya akan langsung jelaskan terkait teknis project dan gimana sih sebuah sistem ini berjalan. Oke, untuk project ini dibuat dengan menggunakan metode OOP, Object Oriented Programming, dengan sistem atau konsep inheritance atau pewarisan. Jadi untuk menjadi parent class-nya yaitu Journey Customer Baseline. Di sini Journey Customer Baseline adalah file induk utama, lalu yang kedua adalah Journey Customer Editing yang sebagai child class-nya. Pada umumnya nanti kita akan memakai langsung Journey Customer Editing langsung karena di dalam modul ini sudah terdapat beberapa metode untuk mengedit. Jadi cukup panggil Journey Customer Editing. Untuk scriptnya seperti ini. Untuk yang transaction itu diletakkan kepada class transaction diletakkan di Journey Customer Baseline, sehingga untuk child kelasnya sendiri itu kita bisa tambahkan beberapa item untuk editing. Kita update nama item, update jumlah item, harga, lalu kita bisa delete item. Sedangkan di baseline nanti kita bisa untuk menambahkan barang terlebih dahulu dan mensubmit inisiasi dari sebuah ID, lalu total harga, dan print struktur perbelanjaan dengan menggunakan metode print reset. Oke, di sini saya akan coba jelaskan. Untuk dari logika dari berjalannya sebuah aplikasi ini, jadi kita bisa panggil beberapa library, tapi ini library yang telah kita buat. Jadi kita panggil langsung library-nya, cukup bisa langsung memanggil Journey Customer Baseline untuk editing tools gitu. Nah, saya juga udah buat beberapa script untuk menampilkan menjadi sebuah GUI atau grafik user interface jadi lebih interaktif lagi. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara berjalannya. Di sini saya tunjukkan logika backend-nya, yaitu kita bikin dulu inisiasi ID-nya beben 01, lalu di sini ada pixoden, barang yang kita ingin ambil, dengan parameternya adalah jumlah barang dan harga. Begitu juga nanti kita tambahkan beberapa item lainnya. Jika terjadi kesalahan, si klien bisa langsung mengubah, oh saya tidak ingin mie instan merek ini, oh bisa diubah dengan mirip mie instan yang dia inginkan. Lalu juga bisa mengubah jumlah barang dan harga. Jadi bisa kita lihat perbedaan di atas, seperti Pepsodent sebelumnya si klien mengambil 3, lalu bisa diedit. Ternyata dia hanya butuh 2, cukup melakukan pemanggilan update metode update jumlah item seperti itu. Jika terjadi kesalahan juga, oh saya nggak mau nih ngambil barang ini, cukup delete item, jadi satu row itu akan langsung terhapus seperti itu. Dan total price sendiri di sini ada 5 buah item yang dikeluarkan, tetapi ini tidak begitu kita pakai karena ini hanya diperlukan karena saya membutuhkan logika atau nilai indeks ini untuk dimasukkan ke dalam script print reset-nya. Jadi ada indeks list pertama 0, 1, 2, 3. Oke, yang dibutuhkan itu nilai persennya sama total harganya sebelum didiskon. Sehingga kita bisa bikin di print reset-nya
jumlah totalnya terlebih dahulu, lalu dapat diskonnya berapa, dan dapatlah harga setelah diskon. Oke, mungkin untuk GUI-nya itu bisa kita lihat seperti berikut. Misalnya saya tambahkan nama saya Beben, lalu dengan ID saya 01, item name saya misalnya saya akan ambil Rinso, kuantitinya sampai 2, satu harga Rinso itu sekitar 8.000. Lalu kita add item. Oke, kalau misalnya terjadi kesalahan, kita bisa langsung edit kembali di sini. Misalnya eh, harganya 9.000 dan saya hanya ingin ambil satu aja, seperti oke, kalau misalnya terjadi kesalahan lagi kita bisa langsung clear A lagi seperti itu. Dan saya ingin ganti misalnya menjadi shampoo. Saya ambil satu, harganya 15.000, bisa kita add kembali. Lalu saya ingin ambil beras, harganya satu buah, harganya sekitar 70.000. Lalu kita bisa tambahkan dan kita bisa lihat nih kira-kira berapa harganya. Ini adalah GUI sederhananya, tetapi GUI ini masih harus banyak perbaikan lagi karena ada beberapa script yang masih perlu saya perbaiki terkait untuk editing data dan perhitungan-perhitungan diskon yang harus dimasukkan kembali ketika memprint atau mengeluarkan struk belanja atau mengeditnya untuk lebih interaktif lagi. Seperti itu. Oke, seperti itu proyek sederhana saya. Terima kasih. Saya harap proyek ini masih sangat butuh masukan, sehingga saya masih ingin terus membangunnya. Dan saya siap menerima dan sangat menerima setiap masukan yang bisa diberikan. Terima kasih.